boleh berhenti sejenak dari hiruk pikuk dunia, dari kesibukan kita, dari rutinitas kita mencari nafkah, dan berhenti untuk mengenal penciptaan dunia ini dan mengakui bahwa Tuhan adalah pencipta yang layak disembah. Tapi disayangkan, tadi malam kita juga sudah baca ayatnya, ada satu kuasa yang mencoba untuk merubah hitungan Tuhan ini, mencoba untuk merubah ritme ilahi dengan membuat satu sabat tandingan, hari peribadatan tandingan yang sama sekali mengajak manusia untuk melupakan Tuhan sebagai pencipta. Saya ingatkan sekali lagi, hari Sabat lebih dari sekedar hari apa Anda beribadah. Tadi malam kita sudah bahas sangat dalam. Hari Sabat adalah tanda pengikat, tanda kepemilikan bahwa manusia adalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta. Dengan merayakan Sabat, beribadah Tuhan satu-satunya yang layak disembah. Dan anak manusia atau Yesus sendiri mengatakan dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan kalau ada hari peribadatan yang lain, kita tidak tahu siapa Tuhannya. Hanya Tuhan, hanya anak manusia yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Malam ini kita akan melihat bagaimana dunia yang indah yang Tuhan ciptakan dalam Kejadian 1 dan 2, kalau saudara baca, tiba-tiba masuk di dalam Kejadian 3 ada satu peristiwa yang terjadi yang membuat semua berbalik 180 derajat. Dari yang tadinya dunia itu penuh dengan kebahagiaan, keindahan, tiba-tiba ada satu peristiwa yang menjadi titik awal kenapa kita semua punya masalah dunia ini. Kenapa kita semua hidup di dalam penderitaan. Kenapa ada duka cita. Kenapa ada perceraian. Kenapa ada kematian, air mata, kesakitan, dan sebagainya. Kita akan lihat malam hari ini. Ya. Tetapi sekali lagi, di tengah situasi yang parah, yang sangat memilukan, membawa penderitaan yang berkepanjangan bagi manusia, tetap ada harapan. Amin, saudara. Mari kita lihat. Saya ajak Anda buka, mungkin kalau kecil tulisannya boleh buka di Alkitab masing-masing, di handphone juga boleh. Kejadian pasal 3, kita fokus malam hari ini Kejadian pasal 3. Saya mulai ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Oke, sedikit latar belakang. Setelah Allah menciptakan Adam dan Hawa, kita tahu ceritanya, binatang-binatang, burung-burung, Adam memberi mereka nama. Satu kali di awal Kejadian pasal 3, Hawa katanya berjalan-jalan di dalam taman itu. Lalu ular datang kepada Hawa. Lalu ini yang dia katakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Pertanyaannya adalah, apa betul Tuhan katakan demikian? Apa betul perintah Tuhan demikian? Mari kita cross check. Okay? Kita mundur sedikit di Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17, di mana Tuhan memberikan perintah kepada manusia. Apa yang Tuhan bilang? Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Sekarang kita bandingkan. Tuhan bilang, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Jelas, itu perintah Tuhan. Yang ular katakan kepada perempuan itu, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Beda atau sama? Beda. Tuhan bilang kepada Hawa dan Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Ada lanjutannya, kecuali, ya, ada lanjutannya. Iblis bilang, ular bilang, tentunya Tuhan bilang, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Beda, ya?
Memang setan itu putar balik, saudara. Putar balik dia. Tuhan bilang boleh, dia bilang jangan. Nah, perhatikan trik setan. Ketika dia sudah mulai putar balik, lihat respon Hawa. Lihat respon Hawa. Lalu sang perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ya, masih betul sampai sini. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun merabah buah itu, nanti kamu mati. Pertanyaannya kembali, apa betul Tuhan bilang ke Hawa seperti itu? Kita cross check lagi. Zaman sekarang saudara harus cross check itu berita. Lihat berita di WhatsApp grup, batang pisang dapat menyembuhkan kanker. Wah, saya tidak tahu itu sesuai sains. Ada Bapak Coach Osin sini, ya praktisi, ya Coach Jim, dan sering sharing sama beliau, banyak mengetahui ini makanan-makanan yang mengandung nutrisi banyak ya. Saya tidak tahu batang pisang bisa menyebabkan kanker atau tidak. Saudara tidak boleh percaya langsung, cross check. Ada banyak kemarin demo-demo yang besar itu banyak oleh karena pengaruh media sosial. Ya, belum tentu begitu kebenarannya, orang percaya terpancing, marah-marah dan jelas dan sebagainya. Orang mesti cek fakta dan data, apalagi bicara firman Tuhan. Saya ingatkan kembali lagi, jangan bangun iman saudara di atas perkataan apa kata pendeta, apa kata gereja, apa kata orang. Bangun iman saudara berdasarkan pengajaran yang saudara pelajari, berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Kita lanjut. Lalu ini jawaban Hawa, ya. Oh, tidak bisa, kami tidak boleh makan ataupun merabah buah itu, nanti kami mati. Itu jawaban Hawa kepada ular. Mari kita lihat perintah Tuhan. Kejadian 2 ayat 16 dan 17 tadi. Ini kata Tuhan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada yang kau memakannya pastilah engkau mati. Hawa bilang, jangan kamu makan ataupun merabah. Sama atau beda? Sama atau beda? Tuhan bilang jangan makan. Selesai. Hawa bilang jangan makan ataupun merabah. Dia suka tambah-tambah. Memang perempuan ini suka tambah-tambah, saudara. Satu putar balik, satu suka tambah-tambah. Dan kalau sudah mulai tambah-tambah, di sini masalah muncul. Jadi perhatikan trik setan ketika dia sudah putar balik. Manusia kita cenderung mengantisipasi, oh tidak begitu. Ada dorongan kuat di dalam diri manusia secara psikologi untuk berespon langsung, untuk resisten, penolakan. Saking menolaknya sampai dia berlebihan. Oh enggak, Tuhan tidak bilang begitu. Tuhan bilang jangan makan, bahkan apapun, sentuh pun nggak bisa, tolong akan lama. Dan ini jadi bahaya. Ini asal usul gosip ini, saudara-saudara. Putar balik dengan tambah-tambah. Tahu kepanjangan gosip ya? Makin digosok makin sih. Kalau sudah bicara tentang orang, kalau sudah ditambah-tambah, oh itu memang bapak itu begini, oh memang dia itu begini. Itu sudah semakin biar 2-3 jam itu tidak dirasa dulu. Ini asal mula dosa. Dan apa yang terjadi selanjutnya menjadi satu hal yang sangat gelap bagi masa depan manusia. Ini yang Tuhan bilang, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. 2 malam lalu kita ada bicara ayat di dalam Daniel pasal 7. Sejak awal misi atau cita-cita atau keinginan, kerinduan setan adalah mencoba untuk menyamai yang maha tinggi. Narasinya dia punya tipu-tipu tidak jauh dari situ, mau mengambil tempat yang maha tinggi. Dan ini adalah asal mula spiritisme juga. Dia katakan, oh tidak, kalau kamu makan buah itu bukan, kamu sekali-sekali tidak akan mati.
Allah. Mulai ada bibit kesombongan yang ditanamkan. Mulai ada kerinduan untuk mengambil tempat yang seharusnya bukan menjadi tempat dia. Saudara lihat bagaimana setan mencoba memutarbalikkan firman Tuhan. Ada lagu yang tren ini akhir-akhir ini, apa namanya? Yang dinyanyikan di istana, putar-balik. Tak boleh balik. Ya, dia punya joget-joget lagi kan ya. Jangan joget sini sudah, bukan tempatnya. Tak boleh balik. Dan ketika firman Tuhan dibolak-balik, timbul kebingungan kepada kita. Dan kalau saudara tidak belajar, sekarang lagi saya ingatkan, saya dan saudara tidak belajar, habis kita saudara, habis. Segala macam tipu muslihat iblis akan memakan kita, akan menyelimuti pikiran kita, sehingga kebenaran itu menjadi kabur, menjadi tidak jelas. Apa yang selanjutnya perempuan itu buat? Ayat 6, Kejadian 23. Perempuan itu melihat. Jadi saya bayangkan dia lagi di bawah pohon ini. Lalu tiba-tiba ular bicara dari pohon. Lalu setelah mereka bercakap-cakap, ini terjadi. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya. Perhatikan, di ayat ini ada kata kerja progresif. Apa maksudnya? Coba lihat. Dari awalnya perempuan itu apa katanya? Dia lihat. Lalu setelah dia lihat buah pohon itu, lalu dia katanya apa? Menarik hati. Jadi setelah dia lihat, dia mulai tertarik. Perhatikan ini cara kerja dosa. Dilihat, mulai tertarik, dia bayang-bayangkan, dia pikir-pikir, tidak puas hanya menarik di hati. Lalu dia apa katanya? Dia ambil, mulai ada action, mulai ada pergerakan. Lalu ketika ada aksi dia ambil, dia apa? Dia makan. Ya kan? Jadi perhatikan. Jadi lihat-lihat, mulai dipikir-pikir, menarik kayak gini. Menarik gini. Lalu dia dekat-dekat, dia mulai ambil, masih dia lihat-lihat, lalu dia coba. Waktu dia coba, tidak berhenti sampai situ. Waktu dia sudah makan, dia apa katanya? Berikan. Salah satu sifat alami dari dosa, orang berdosa adalah suka ajak-ajak orang. Ingat cerita Yesus menyembuhkan orang kerasukan lalu diminta tidak di babi-babi. Ya. Itu setan tidak mau mati sendiri. Kalau saudara baca kronologinya, awalnya dia bilang, jangan bunuh kami Tuhan, jangan bunuh kami. Dia katakan kepada Yesus. Tapi pada akhirnya waktu dia dipindahkan di babi-babi, toh dia loncat ke jurang juga. Tetap kan dia cari teman dulu untuk mati. Ya saya tidak tahu setan mati secara ya pengertian manusia, tetapi intinya setan tidak mau binasa sendiri, saudara. Dan ini sudah kelihatan dari Adam, dari cara Hawa memberikan atau menularkan. Pertanyaan saya begini, kira-kira waktu itu Hawa sadar tidak? Dia sementara melanggar perintah Tuhan. Saudara jawab sendiri. Kalau dia sadar, kenapa dia masih mau kasih kepada suaminya? Dan waktu dikasih kepada suaminya, ini lagi diberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ini antara cinta buta atau suami takut istri. Saya tidak tahu bagaimana komunikasi yang terjadi antara Adam dan Hawa. Kalau dikatakan di sini diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama, ada dua kemungkinan. Apakah Adam selama percakapan dengan ular ada di samping Hawa? Saya tidak tahu. Atau Adam lagi di mana tempat lain? Kalaupun Hawa datang bawa buah, saya bertanya-tanya nanti di surga saya bukan Yesus. Atau saya tanya langsung kepada Adam. Waktu Hawa bawa buah itu kok tidak tanya kan? Itu buah dari mana? Kenapa langsung makan? Akhirnya mereka semua jatuh dalam dosa. Dan waktu mereka jatuh dalam dosa ini yang terjadi, maka terbuka
Coba perhatikan. Perintah Tuhan tadi jangan makan. Oke? Kalau kamu makan, pasti kamu apanya? Mati. Pertanyaan saya, waktu Hawa dan Adam selesai makan, mereka mati kan tidak? Tidak. Berarti siapa yang bohong? Tuhan atau setan? Setan bilang kamu tidak akan mati. Tuhan bilang kamu akan mati. Faktanya waktu Hawa dan Adam makan, mati kan tidak? Belum. Tidak mati kan? Siapa yang betul? Siapa yang betul? Ini kita mau pelajari malam hari, saudara. Tidak mati Adam dan Hawa. Lalu apa yang terjadi? Tidak mungkin Tuhan salah. Tidak mungkin perintah Tuhan bohong-bohong. Masa setan itu lebih betul dari Tuhan? Perhatikan. Untuk mengerti ayat ini, kita harus mundur di Kejadian 2 ayat 9. Oke? Perhatikan ayat ini baik-baik. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang Hawa makan tadi itu. Jadi waktu Tuhan menciptakan segala jenis tanaman tumbuh-tumbuhan di Taman Eden, apa katanya? Semua itu menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Semua pohon itu, termasuk pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dari ayat ini kita dapati bahwa ada dua fakta. Yang pertama, semua pohon dalam taman itu tidak ada yang beracun, semua bisa dimakan. Pohonnya secara literal, harafiah, ada pohon di sana. Ya, secara fisik. Nah, dengan membaca ini, termasuk pohon pengetahuan baik dan jahat, itu buahnya tidak beracun. Artinya, kalaupun Hawa makan, dia tidak akan mati secara fisik. Terus apa yang terjadi? Nah, coba perhatikan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi waktu Tuhan beri instruksi ini, Tuhan punya maksud di dalamnya. Apa itu? Bahwa Tuhan menggunakan perintah ini sebagai ujian kesetiaan. Tidak ada hubungannya dengan buahnya beracun atau tidak. Jadi ada poin yang penting yang mau ditekankan dari perintah ini, yaitu ujian kesetiaan. Banyak manusia punya logika begini, saudara. Oh, kenapa Tuhan larang larang makan babi? Oh, itu tidak sehat. Oh, tidak, ada penelitian baru. Daging babi dan daging sapi sama-sama daging. Ya. Masalahnya Tuhan larang makan babi. Besok malam kita pelajari lebih lanjut. Tuhan larang makan babi. Itu sudah, kalau Tuhan sudah larang, ya sudah, tidak usah mencari tahu kenapa. Jadi prinsip Tuhan larang makan babi sama dengan prinsip Tuhan larang makan pohon baik dan jahat. Tidak ada urusannya dengan masalah kesehatan. Betul ada hubungannya, tapi namanya perintah Tuhan, tidak perlu saudara cari logikanya. Jadi Tuhan larang mereka makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat bukan karena beracun, tapi itu adalah ujian kesetiaan, diwujudkan dalam bentuk larangan makan buah pohon itu. Ini menjadi penting. Sekarang kita mau cari tahu, kok mereka tidak mati waktu itu? Mereka tidak mati, saudara-saudara. Nah, frase pastilah engkau mati ini perlu dimengerti dengan konteks tadi Kejadian pasal 9. Di dalam Alkitab ada 3 jenis kematian yang terjadi. Yang pertama adalah kematian fisik. Kematian fisik ini sudah mulai lihat dia punya cerita dalam Kejadian pasal 5. Itu banyak nama-nama manusia. Ya, Metusalah berusia 969 tahun, lalu dia mati. Adam berumur sekian tahun, lalu dia mati. Terus lalu dia mati. Itu semua mati fisik. Kejadian pasal 5. Dan Adam mati fisik di saat usianya berapa? 1930. Berapa? 1930. 930.
Mati fisik. Dan yang kedua, kematian rohani. Ada yang bisa baca? Yesaya 59 ayat 2. Bagaimana itu kematian rohani? Silakan baca. Ada yang itu? Oke, silakan baca. Mike, ada bisa itu? Ya. Saudara buka di Alkitab masing-masing. Saya tidak tahu di sini. Yesaya 59 ayat 2. Akan tetapi kejahatanmu lah yang memisahkan engkau dari Allahmu, dan dosamu lah yang membuat wajahnya tersembunyi dari kamu, sehingga ia tidak mengenal. Kematian rohani artinya ada dosa membuat kita terpisah dari Bapa. Baca satu ayat lagi, Efesus 2 ayat 1. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Perhatikan, jadi kematian pertama tadi kematian fisik, yaitu mati meninggal. Kalau saya mati fisik, selesai, habis nafas. Kematian kedua adalah ketika seseorang berbuat salah, berbuat dosa, terpisah dari Bapa. Ada pemisah oleh karena pelanggaran-pelanggaran saya. Itu kematian rohani. Dan jenis kematian yang ketiga disebut di Alkitab kematian kedua, yaitu kematian kekal. Boleh baca ayatnya? Wahyu 20, 14, 15. Wahyu 20 ayat 14 dan 15. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam laut api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Makasih. Jadi orang yang tidak bertobat dari kejahatannya, ketika Yesus datang ketiga kali, maka dia akan mengalami kematian kedua, yaitu jenis kematian ketiga, yang adalah kematian kekal selama-lamanya. Oke, saya ulangi. Jadi kematian jenis pertama adalah kematian fisik. Kedua, jenis kematian kedua adalah kematian rohani, ketika orang terpisah dari Bapa. Dan yang ketiga, kematian kekal. Ya, saya ganti kematian kedua ini jadi kematian kekal supaya kita tidak bingung. Kematian kekal. Sekarang kita lihat kematian jenis bagaimana yang jadi sama Adam waktu setelah dia makan buah. Kejadian 3:8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi dengan respon Adam dan Hawa, dipastikan mereka mengalami yang namanya kematian kedua, kematian rohani. Ketika mereka menyadari mereka telanjang, mereka takut bertemu dengan Tuhan. Itu sebabnya mereka sembunyi. Saudara pernah rasa ketika berbuat dosa, rasa segan mau berdoa kepada Tuhan, rasa tidak layak? Itu salah satu ciri-ciri kita sementara mati rohani. Kita sementara terpisah hubungan dengan Bapa. Oleh karena ada pelanggaran yang memisahkan kita. Ingat tadi malam bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, memisahkan terang dari gelap, daratan dari lautan. Semua itu menjadi sifat alami ketika manusia berdosa, melanggar perintah Allah, maka dia merasa jauh dari Tuhan. Roma 6 ayat 23 katakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Jadi apa yang terjadi kepada Adam dan Hawa merupakan kematian rohani. Nah, pertanyaannya adalah, kapan Adam mengalami kematian fisik? Itu tadi setelah umur 930 tahun lalu ia mati. Jadi yang terjadi pada saat itu adalah Adam dan Hawa mati secara rohani. Jadi ini adalah 3 konsekuensi dosa. Kematian fisik dari tubuh yang bakar menjadi fana. Jadi yang tadinya tidak bisa mati tiba-tiba jadi keriput, menua. Ya, tubuh kita jadi rentan terhadap penyakit dan akhirnya mati. Dan yang kedua adalah mati rohani. Itu yang secara instan yang Adam dan Hawa rasakan saat itu. Makanya mereka sembunyi dari Tuhan. Mereka merasa tidak layak dari Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Dan kalau mati rohani ini tidak diperbaiki, tidak ada solusinya,
kematian kedua tadi. Dalam kitab Wahyu itu kematian kekal. Jadi setelah melihat fakta-fakta ayat tadi yang dibacakan di Kejadian 3 ayat 15, puji Tuhan, ada Injil yang pertama itu. Ada solusi untuk kematian rohani yang Adam dan Hawa alami. Tapi kalau ada orang mengalami kematian rohani dan tidak bertobat, maka dia akan mengalami kematian kekal. Itulah sebabnya orang kalau mengalami mati fisik, Yohanes 11 ayat 25 bilang, Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi kematian pertama tidak usah takut, saudara. Ya kalau orang mati ya sudah selesai. Tapi ada harapan. Yohanes 3:16, barang siapa percaya kepada Tuhan, tidak akan binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Amin. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Dia. Banyak ajaran-ajaran sekarang, ada keselamatan di luar Yesus. Beberapa waktu lalu ada ini Kristen progresif. Tidak adil dong, ada orang baik hidup lalu tidak kenal Yesus, tiba-tiba dia masuk neraka. Itu artinya dia bergantung kepada keselamatan melalui perbuatan. Sebentar kita akan lihat. Jadi apa yang Adam dan Hawa alami saat itu, secara instan saat itu adalah kematian secara rohani. Kematian fisiknya kapan? Ketika dia berumur 30 tahun mati. Hawa saya nggak tahu umur berapa mati. Tetapi kalau dia terima punya iman di dalam Yesus, maka dia tidak mendapat bagian dalam kematian kedua. Sekarang lihat konsep keselamatan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Jadi dia setelah manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, mereka sembunyi malu ketemu Tuhan. Siapa yang datang? Tuhan yang menjangkau mereka. Dan pertanyaan Tuhan, di manakah engkau di sini bukan pertanyaan geografis. Bukan Tuhan tidak lihat mau main petak umpet, halo Adam, di manakah engkau? Tidak. Ini pertanyaan hati. Adam, di mana hatimu saat ini? Apakah engkau masih mengikuti perintah atau tidak? Panggilan Tuhan datang kepada Adam dan Hawa, kepada manusia untuk menanyakan posisi mereka di mana. Apa mereka masih di pihak Tuhan atau mereka sudah di luar Tuhan? Itulah konsep keselamatan di mana Allah menjangkau manusia. Ini tadi ayatnya. Injil yang pertama. Tuhan tidak meninggalkan Adam dan Hawa di dalam kegelapan masa depan, saudara. Tepat setelah mereka mengalami jatuh ke dalam dosa, Tuhan kasih kabar baik. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Perempuan antara keturunan dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepala dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan ini digenapi di kayu salib ketika Yesus mati dan bangkit di hari yang ketiga. Injil. Apa Injil? Kabar baik. Kabar baiknya adalah ada orang yang akan mati menggantikan posisi saya terhadap konsekuensi dosa yang adalah maut kekal. Sekarang apa definisi dosa? Kita tadi bicara dosa. Ini ayatnya secara eksplisit. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi jelas dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Kita lihat bagaimana itu hukum Allah. Ini semua adalah perintah Allah di dalam. Kalau saudara membaca Alkitab, di dalam satu kitab, maka saudara bisa dapat baca kitab Ayub. Kitab yang pertama ditulis. Kitab Ayub berisi seluruh cerita tentang the great controversy, pertentangan besar yang ada di Wahyu 12 yang kita sudah bahas malam pertama. Bagaimana kuasa jahat dan kuasa yang baik melalui kehidupan Ayub digambarkan di sana. Ya. Dan mari kita lihat hukum Allah. Hukum Allah, saudara bisa lihat intisarinya di dalam Matius pasal 22 ayat 36 dan 40. Guru, ada
waktu Yesus datang bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu," kalau sama artinya setara, "ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita coba jabarkan satu-satu. Keluaran 20. Kita sudah sentil tadi malam sebagian. Perhatikan di pembukaan 10 perintah Allah dalam Keluaran 20. Ini dia punya kalimat pembukaan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Banyak orang bertanya, kenapa orang Israel perlu dikasih hukum lagi di Gunung Sinai? Apakah hukum itu baru ada di situ? Lalu sebelum ada 10 hukum di Bukit Sinai, bagaimana mereka menjalankan kehidupan sipil mereka? Perlu saudara ingat bahwa orang Israel sebelum keluar dari Mesir, mereka diperbudak selama kurang lebih 400-an tahun. Oke? 430 tahun. Bayangkan, itu lama atau sebentar? Lama, saudara. 430 tahun lama. Jadi, watak mereka, kebiasaan mereka adalah cara berpikir budak. Di mana budak ini sudah tidak ada lagi inisiatif. Mereka setiap hari hanya hidup ikut perintah. Ikut perintah. Ada satu pepatah bilang, kalau Anda berikan kemerdekaan atau kebebasan kepada orang yang tidak memiliki inisiatif, maka yang terjadi adalah chaos, kekacauan. Kenapa? Mereka tidak tahu mau bikin apa. Hidup mereka selama 400 tahun dikontrol oleh peraturan. Maka itu ketika keluar dari tanah Mesir, hal yang paling utama yang Tuhan buat adalah kasih peraturan. Bukan saja 10 hukum, di kitab Imamat ada ratusan bahkan ribuan aturan-aturan sipil bagi bangsa Israel. Sampai, mohon maaf, perempuan yang datang bulan ada aturannya. Sedetail itu. Karena kenapa? Kebiasaan mereka, latar belakang mereka keluar dari perbudakan. Itu sebabnya Tuhan buka dengan kalimat ini, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, tempat perbudakan." Dengan kata lain Tuhan mau bilang, kalau selama ini kamu dengan Raja Firaun, sekarang kamu hidup di bawah kekuasaanku, saya yang bawa kamu keluar dari perbudakan. Dan saudara akan baca terus bagaimana hubungan Allah dengan bangsa Israel di 5 kitab Taurat, 5 kitab Musa. Itu sebabnya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kenapa? Sekarang saya adalah Tuhan yang memiliki kedaulatan dalam hidup kalian. Saya yang membawa kalian keluar. Itu sebabnya jangan coba-coba ada Allah lain. Masuk akal ya perintah Tuhan ya? Karena dia adalah juru selamat bangsa Israel waktu itu. Yang kedua, jangan membuat baju batu yang menyerupai apapun, jangan sulit menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ini hampir-hampir sama dengan dengan hukum yang pertama. Karena waktu itu memiliki Allah lain mereka wujudkan dengan membuat patung. Itu sebabnya ditegaskan. Ya, kalau perintah jangan ada padamu Allah lain, di zaman Musa ada satu paham yang disebut dengan monotery. Monotery beda dengan monotheism. Monotheism adalah percaya hanya ada satu Allah. Oke? Monotery adalah percaya ada banyak Allah, tapi dia putuskan hanya menyembah Allah yang benar. Makanya kalau saudara lihat bahasa-bahasa Musa dalam menulis kitabnya, selalu dia pakai Allah Israel, Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub. Karena waktu Musa menulis tulisannya 5 kitab Taurat ini, dia dikelilingi oleh budaya monotery, di mana ada orang-orang lain yang percaya bahwa memang ada banyak Allah, tapi saya harus menyembah
menyembah kepada Allah orang Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saudara, ingat cerita Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Daniel. Karena di pikiran Nebukadnezar ada banyak Allah lain. Dia datang dengan budaya monopoli, ya. Dan itu yang terjadi di saat itu. Nah, hukum kedua ini lebih menekankan spesifik bahwa jangan buat patung yang menyerupai apapun yang menandakan Allah yang kamu sembah. Artinya, Allah lain bisa diwujudkan saat ini di dalam benda-benda lain. Segala sesuatu yang merampas perhatian kita, fokus kita dari Tuhan adalah idol, berhala. Mohon maaf, gadget, pekerjaan, apalagi suami Anda. Kalau suami Anda lebih sembah, lebih sayang daripada Tuhan, berhala itu. Istri Anda, apa saja yang melebihi kasih Allah, kasih Anda kepada Tuhan, itu semua adalah patung dibuat menyerupai Allah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dalam dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarang. Di budaya bangsa Israel, ketika mereka membaca kitab Taurat, nama Tuhan itu ya ditulis dengan YHWH, tidak ada huruf hidupnya, tidak ada huruf vokalnya, karena memang begitulah tulisannya. Ketika Allah pertama kali memperkenalkan diri kepada Musa di semak yang menyala tapi tidak terbakar, dan nama Tuhan ini sangat-sangat sakral bagi bangsa Israel. Itu sebabnya setiap mereka baca kitab Taurat, ketika ada YHWH tertulis di sana, mereka kadang berdiam diri atau mereka ganti dengan kata Adonai. Nah, ini penerapannya saat ini bukan lagi masalah vocabulary, bukan lagi masalah kosakata. Tapi yang jauh lebih penting adalah ketika saya menyebut nama Tuhan, lalu kehidupan saya tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, itu sama dengan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat Matius 3:21, kita baca tadi malam, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan setiap kehendak Bapakku yang di sorga. Perhatikan bahwa penerapan dari hukum ini sangat luas, saudara. Tidak hanya semata-mata, oh my God, oh sebut nama Tuhan sembarangan. Tidak hanya, oh tidak boleh sebut nama Tuhan di kamar mandi. Ada orang yang begitu penerapannya ini. Ya mungkin itu bisa, tetapi lebih jauh adalah sinkron dan perkataan saudara dengan Matius 3:20 bilang, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tadi malam kita sudah bahas panjang lebar. Hukum kelima, hormati ayah dan ibu supaya lanjut umur kita yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang terakhir, jangan mengingini rumah sesamamu, dan seterusnya. Dari mengingini akan timbul iri hati. Dari iri hati akan timbul kecemburuan, akhirnya bisa menuntun kepada mencuri dan sebagainya, membuahkan dosa-dosa yang lain. Dan kalau kita lihat hukum ini, kita bisa gambarkan dalam bentuk salib itu sendiri, dimensi kasih. Vertikal kepada Tuhan, kasih kepada Allah, Matius pasal 22 tadi, kasihlah Tuhan Allah dengan segala hatimu, dengan segala perbuatanmu, akal budimu. Lalu kasih kepada sesama, horizontal dan internal, seperti dirimu sendiri. Mari kita nyanyikan lagu ini. Tahu lagunya? Kasih pasti memeluk, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih
Itulah dimensi kasih yang terpancar atau terlihat di dalam bentuk salib ketika Yesus mati di sana sebagai alat peraga yang paling luar biasa menggambarkan kasih Allah kepada saya dan saudara. Selanjutnya, bolehkah saya menuruti sebagian saja dari hukum? Pendeta, orang ini manusia berdosa. Tidak ada yang sempurna dalam penurutan. Betul? Betul, tidak ada yang bisa sempurna. Itu sebabnya kita butuh juru selamat. Ya kan? Itu sebabnya kita butuh juru selamat karena ketidakberdayaan kita. Lalu orang bilang, kan ada kasih karunia, pendeta. Tidak apa-apa kalau cuma setengah-setengah. Coba baca ayat ini. Yakobus pasal 2 ayat 10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Perhatikan kata mengabaikan. Apa artinya mengabaikan? Ada unsur kesengajaan di sana. Ada unsur tidak peduli di sana. Ya. Ini bukan bicara tentang saya melakukan hukum agar diselamatkan. Sebentar akan lebih jelas. Apa hukum ini masih relevan sampai hari ini? Di dunia ini ada istilah the golden rule. The golden rule itu adalah apa yang orang mau perbuat kepadamu, perbuat juga seperti itu kepada mereka. Dan itu diambil dari Alkitab. Matius 7 ayat 12. Dan dikatakan itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa yang engkau kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi hukum masih relevan? Masih berguna sampai hari ini? Masih, saudara. Tidak expire, tidak ada masa berlakunya. Apakah dengan menuruti hukum saya dapat diselamatkan? Coba kita baca ini. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Jadi tidak cukup hanya mendengar hukum. Biar orang baca 100 kali di 10 hukum tiap hari, marinya tidak melakukan, kita tidak bisa dibenarkan. Apa hubungannya pembenaran dengan keselamatan? Apa dampak dari kita dibenarkan? Sebab di dalamnya, Roma 1:17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kenapa katanya orang benar hidup oleh iman? Apa maksudnya? Efesus 2 ayat 8-10. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan, jangan orang lain yang memegahkan diri. Karena kita dibuat Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Perhatikan ayat ini, katakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kita diselamatkan oleh apa? Baca baik-baik karunia. Kita diselamatkan oleh apa? Kasih karunia, saudara. Jangan ditambah-tambah, jangan ubah-ubah, jangan putar balik. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Kasih karunia Yesus mati di kayu salib. Tersedia bagi semua manusia, tanpa terkecuali. Oleh iman, artinya alat menerima kasih karunia itu harus ada iman. Itu bukan hasil usahamu. Ingat tadi di Kejadian 3 ketika manusia jatuh dalam dosa, siapa yang duluan datang menjangkau Adam dan Hawa? Allah. Makanya saya awali tadi di Kejadian 3 supaya kita mengerti konsep keselamatan. Kita mengasihi Tuhan karena Dia terlebih dahulu mengasihi saya. Itu konsep keselamatan. Jadi kalau ada orang bilang, oh gereja Advent ini ikut-ikut hukum supaya selamat. Tidak, saudara-saudara. Malam ini dengan tegas saya katakan, gereja Advent percaya keselamatan hanya oleh kasih karunia Tuhan melalui iman. Seperti yang Alkitab katakan, saya pelihara hari Sabat bukan supaya selamat. Tadi malam kita pelajari, pemeliharaan Sabat itu bukan masalah hari apa saja kita beribadah, tapi itu tanda pengikat pencipta dan ciptaan.
tidak bicara tentang keselamatan. Kita jelas-jelas diselamatkan kasih karunia Tuhan melalui iman. Itu adalah pemberian Allah, itu bukan hasil usaha. Lalu untuk apa kita buat baik, pendeta? Baca ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi dari sononya, sejak kita diciptakan, kita memang diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Inilah itu proses restorasi. Ayat 10 ini adalah proses restorasi. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, ada yang namanya kuasa dosa. Besok malam kita akan bahas kuasa dosa. Tendensi kecenderungan manusia yang jatuh dalam dosa adalah susah berbuat baik, susah menurut hukum, susah mengikut perintah Allah karena sudah dikuasai dosa. Tapi ada harapan di dalam kuasa dosa. Besok kita pelajari, jangan sampai tak datang. Nah, karena kita sudah jatuh di dalam dosa, maka sulit bagi manusia untuk berbuat baik. Jadi proses kita selama hidup di dunia ini adalah untuk kembali melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah, apa katanya? Sebelumnya. Jadi memang kita ini diatur, disetting, diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Bukan melakukan kebaikan supaya dapat selamat, tidak. Jadi hidup kita dengan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan sementara diperbaiki, di-restore untuk kembali seperti awal. Tujuan kita diciptakan. Bukan untuk cari-cari selamat. Jelas sampai sini saudara? Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Nah, supaya lebih jelas, saya cek kalau di sini ada doi. Pendeta Fidel. Pendeta Fidel mau lumayan itu bakso 7 porsi ini. Tidak mau dia. Tidak mau dia. Malu-malu kalau memang sudah banyak doi. Ya. Anggaplah ini keselamatan saudara. Saya tawarkan kepada pendeta Tio. Antara dia malu-malu atau tidak percaya sama saya. Banyak orang tidak percaya sama keselamatan dari Tuhan. Dan dia tidak ada usaha mau datang ambil uang. Saya coba lagi ya. Pendeta mau uang? Mau. Sini aja. Atau dulu. Orang bilang kesempatan tidak datang 2 kali. Tapi kalau kasih karunia Tuhan saudara-saudara terbuka setiap saat. Jadi pendeta Tio, ya. Oke, kasih bagi nanti. Kasih karunia Tuhan itu diberikan cuma-cuma. Banyak orang bilang saya mau selamat Tuhan, saya mau diselamatkan, tapi tidak ada wujud dari imannya. Sekali lagi saya bilang, aksi atau tindakan dari pendeta Pio datang ke depan itu bukan itu yang menyelamatkan dia, tapi itu respon dia karena keselamatan saya sudah berikan. Jadi bukan karena kebaikan saudara-saudara. Saya mau katakan dengan cara lain. Kalau suatu saat nanti saudara masuk surga, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Tapi kalau saya dan saudara masuk neraka, itu karena saudara dan saya kerja keras masuk neraka. Begitulah keselamatan. Jelas ini, tidak ada andil. Saya teringat ada satu pendeta muda di waktu kami masih di Manado. Jadi setiap hari Senin ada workers meeting, pertemuan pengerja. Setiap Senin karena kebetulan semua tinggal dekat-dekat. Jadi waktu habis ibadah, kebetulan baru rolling pendeta-pendeta mutasi. Jadi pendeta-pendeta muda dikasih kesempatan untuk bersaksi bagaimana di tempat pelayanan baru. Lalu ada satu pendeta muda dikasih kesempatan, dia bersaksi begini saudara. Selamat pagi semua. Puji Tuhan, kami sudah melayani di tempat di jemaat yang baru. Dan saya mau saksikan bahwa saya punya pamong ini, pendeta senior, sangat baik kepada saya. Bahkan DP baik itu lebih dari Tuhan Yesus. Saya betul saudara, ada teman-teman pendeta lain yang dengar itu cerita.
Lalu saya dengan teman pendeta saya bilang, bapak lihat, ada betulnya bicara atau tasbih lidas tuh. Mungkin dia maksud hampir berupa Tuhan Yesus lebih baik. Karena kalau setelah dari Tuhan Yesus lagi. So dia itu juru selamat Tuhan Yesus. Saya mau bilang, biarkan saudara pebaik lebih dari Tuhan Yesus tidak akan bisa menyelamatkan kita. Di perjanjian lama kita, Yesaya katakan, kesalehanmu seperti apa? Kain lana. Tahu kain lana? Mohon maaf, bahasa aslinya di sana dipakai dengan bahasa Inggris filthy rags. Mohon maaf, bekas pembalut wanita yang sudah dipakai. Kalau pembalut baru tidak masalah, yang sudah dipakai. Begitulah gambaran kesalehan manusia, tidak layak menyelamatkan kita. Itu sebabnya kita butuh juru selamat, saudara. Tapi pengorbanan Yesus jadi sia-sia kalau saudara tidak sambut dengan iman. Dan bagaimana itu iman yang hidup? Perhatikan Yakobus lengkapi apa yang Rasul Paulus katakan di kitab Efesus. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman itu harus ada wujudnya dalam bentuk perbuatan. Jadi iman dan perbuatan itu satu paket. Saya uji Matias. Jadi kita menyambut keselamatan dengan iman atau iman dan perbuatan. Ini tidak ada jawaban salah dan benar. Ada dua saya dengar. Dengan iman atau iman dan perbuatan. Oke. Kalau baca ayat ini dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah pada hakikatnya adalah mati. Kalau mati apa artinya? Bukan iman. Sekali lagi saya bertanya, kita menyambut keselamatan dengan iman atau iman dan perbuatan? Iman saja. Karena perbuatan itu satu paket di dalam. Saudara beli motor, apakah cuma dapat dia punya ban depan? Dengan ban belakang, ya kan? Itu namanya motor. Kalau tidak ada ban belakangnya, motor rusak. Iman rusak, bahkan tidak bisa dikatakan iman karena itu mati. Kenapa saya harus perjelas ini? Karena banyak orang Kristen mengaku kami punya iman, kami punya iman. Tunjukkan kepada aku perbuatanmu. Dan kalau tidak ada perbuatannya dalam penurutan, maka itu adalah mati. Perhatikan, pada waktu itu lalu akan berdusta kepada mereka yang berkata, kata Yesus, aku tidak pernah mengenal kamu, penyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kalau saudara tidak pernah menunjukkan iman yang hidup, iman yang disertai perbuatan tadi, bahasanya Yakobus, apa yang Tuhan bilang? Tidak kenal. Mohon maaf saudara-saudara, Tuhan tidak kenal. Kenapa? Karena perintah Tuhan bilang begini, tapi buah hidupnya bikin lain. Tuhan tidak kenal orang seperti itu. Bahkan di terjemahan bahasa Inggrisnya lebih keras. Mereka yang hidup di dalam kehidupan praktis, lawlessness, mempraktekkan kehidupan tanpa hukum. Kalau orang hidup tanpa hukum, apa yang terjadi? Kacau. Itu tadi malam kita bahas. Kacau semua. Kekacauan di dalam kehidupan mereka. Dan orang-orang yang menurut hukum Allah, Matius 12 ayat 17, ini. Maka marahlah naga, mohon maaf ini tidak diganti ya. Ayatnya Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada pembunuh lalu pergi memarahi keturunannya yang lain. Ini tuh pertentangan besar di malam pertama saya bahas. Yang menuruti hukum-hukum Allah. Jadi umat yang sisa atau keturunan gereja yang murni di zaman akhir, salah satu ciri-ciri ini adalah penurutan terhadap hukum. Jadi tidak bisa saudara pisahkan antara menurut hukum dengan kasih karunia Allah. Tidak bisa. Orang bilang sekarang hidup di zaman kasih karunia Tuhan, betul. Tapi penurutan hukum menjadi ciri-ciri umat Tuhan. Ingat cerita ada perempuan pelacur ditangkap basah oleh orang Yahudi, lalu dibawa ke hadapan Yesus mau dilempari batu. Ingat ceritanya? Lalu apa yang Yesus bilang? Yang Yesus buat, Yesus tunduk tulis sesuatu di pasir. Lalu Yesus bilang kepada orang banyak, barang siapa yang tidak punya dosa, maka dia berhak lempar perempuan ini pertama kali. Apa yang terjadi saudara? Satu-satu pergi.
Semuanya punya dosa. Perhatikan bagian terakhir. Lalu Yesus bilang kepada perempuan itu, pergi dan jangan. Di bagian pertama Yesus menunjukkan komitmennya terhadap kasih karunia. Walaupun perempuan itu tertangkap basah OTT sementara melakukan perbuatan zina, Yesus menerima dia. Tapi setelah Yesus terima dia, apa yang Yesus katakan? Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi hidup di bawah kasih karunia bukan hidup terus menerus dalam dosa. Di bawah kasih karunia berarti engkau dapat datang kepada Tuhan dalam keadaan apa saja. Engkau mau pendosa seumur hidupmu atau baru berdosa 1 jam yang lalu, engkau dapat datang kepada Tuhan. Ada kasih karunia untukmu. Tetapi ada perintah Tuhan selanjutnya, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Dari cerita ini saya jelas bahwa Yesus menunjukkan komitmennya terhadap dua hal, terhadap kasih karunia dan terhadap penurutan hukum. Jadi orang tidak bisa benturkan penurutan dan kasih karunia, tidak bisa. Itu adalah hal yang sejalan. Seorang pemuda yang kaya datang kepada Yesus bertanya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus saya lakukan supaya dapat masuk ke dalam kehidupan kekal? Lalu Yesus jawab begini, apa sebabnya kau bertanya kepada aku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi, perhatikan, jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Hidup yang bagaimana? Hidup yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan pengharapan. Karena hukum mengatur kehidupan kita. Ada ungkapan yang mengatakan 1000 hari dengan peraturan yang tidak sempurna masih lebih baik daripada 1 hari tanpa peraturan. Kacau. Ingat kemarin penjarahan itu di rumah beberapa anggota dewan, kacau kan? Bahkan di beberapa video ada aparat keamanan tidak bisa bikin apa-apa, saudara. Masyarakat memang membabi buta saat itu, kacau. Dan kalau kita mau punya hidup yang penuh kebahagiaan, masuk ke dalam hidup yang Tuhan janjikan, turutilah segala perintah Allah. Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Perhatikan dalam cerita ini, pengorbanan. Perhatikan, jika engkau hendak sempurna, jadi perintah Yesus pertama, turutilah hukum. Lalu Yesus lengkapi, kalau mau sempurna, jual segala milikmu, berikan kepada orang miskin. Ada apa di dalamnya? Pengorbanan. Dan itulah yang Yesus lakukan di kayu salib. Pengorbanan. 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 Anda ketika menuruti hukum, Anda akan membuat pengorbanan. Tidak gampang saudara mengikuti hukum. Tidak gampang. Saudara sudah biasa mencari hari Sabat, tiba-tiba saudara mau tutup bisnis hari Sabat, tidak gampang. Harus ada pengorbanan yang Anda buat. Selama ini yang saudara suka maki-maki orang, ya, tiba-tiba stop mau komentari kekurangan orang, tidak gampang. Harus ada pengorbanan. Selama ini yang saudara mungkin buat kekerasan dalam rumah tangga, sedikit gampang emosi, tidak gampang ketika saudara mulai berubah. Butuh pengorbanan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perhatikan bahwa kasih kepada Allah menjadi motivasi saya menuruti hukum, bukan kebalikannya. Ya, bukan saya menuruti hukum supaya diselamatkan, tapi karena saya mengasihi Tuhan, sehingga saya menuruti perintah-perintahnya. Yesus katakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara mau disebut sahabat Tuhan? Mau disebut sahabat Yesus? Amin, saudara. Sedangkan disebut sahabat Bapak Wagub, senang sekali orang. Orang ketua daerah
dekat sekali banyak dengan pejabat, dan itu menjadi baik untuk gereja kita. Apalagi disebut sahabat Yesus. Haleluya saudara. Ya. Disebut sahabat Yesus. Tapi ada syaratnya. Sahabat Yesus berbuat apa yang diperintahkan oleh sahabat sejatinya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Perhatikan, salah satu syarat orang kudus di zaman akhir adalah menuruti perintah Allah. Ini ayat-ayat semua yang kita baca menguatkan bahwa penurutan terhadap hukum menjadi ciri-ciri identitas umat Allah di zaman akhir. Saya mau tutup dengan ini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Hukum tidak menyelamatkan, tetapi penting untuk keselamatan. Amin. Saudara bisa bikin argumen apa saja. Saudara lihat TikTok, YouTube, banyak pengajar-pengajar Kristen di sana akan katakan hukum Taurat sudah dipalalkan. Kita hidup di bawah kasih karunia. Hukum tidak menyelamatkan. Memang betul kita diselamatkan kasih karunia Allah. Tetapi menuruti perintah Allah, menuruti hukum Allah penting untuk keselamatan saudara. Pada akhirnya kita semua akan menerima konsekuensi dosa. Ingat tadi 3 jenis kematian. Kematian apa yang pertama? Fisik. Semua kita di sini akan ada waktunya mati secara fisik. Mati berhenti bernafas kan, mati kecelakaan, mati secara fisik. Tapi ini ada obatnya. Yesus katakan tadi Yohanes 11:5, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak masalah kita masih fisik saudara. Itulah konsekuensi dosa yang harus kita terima. Yang kedua, manusia akan mati secara apa? Rohani. Ada waktunya saudara berbuat dosa. Tidak masalah saudara jatuh, tapi ingat bangkit lagi. Itu sebabnya ada Yesus datang menebus kita. Karena Yesus tahu kita butuh imam besar, kata kitab Ibrani, yang sempurna, yang tidak melakukan kejahatan. Maka dia layak disebut imam besar kita. Karena semua manusia telah jatuh kehilangan kemuliaan Allah, maka kita membutuhkan juru selamat. Saudara besok jatuh, jangan lupa berbalik. Jangan terus menerus hidup di dalam dosa. Karena kalau tidak, saudara akan mengalami kematian yang terakhir, kematian kekal, dan itu tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Saya mau kita merenungkan sambil kita menyanyikan lagu ini. Jika saudara mau untuk memperbarui komitmen saudara mengikuti perintah-perintah Allah,